kadang tuh kan kita jadi apa ya, jadi perempuan mungkin atau jadi seorang ibu atau mungkin jadi seorang istri, ada aja gitu, apalagi nih kita sekarang di kondisi si ibu rumah tangga ya, nggak ada penghasilan, nggak kerja, kesannya nggak kontribut apa-apa. Nah lu suka ngerasa bersalah nggak? Selalu. Gitu loh. Selalu pikir-pikir, kalau nggak kan kadang hidup lu tuh gerasa gerusu karena lu sibuk memenuhi ketakutan akan rasa bersalah. Nah, ya itu dia. Iya kan? Kayak cara lo mengasuh, mendidik, itu kan juga banyak sekali guilt-nya. Harusnya yang fail di sekolah, kita yang ngerasa salah. Ya, kayak gitu. cari masalah sendiri, nyelesain sendiri gitu ya. Jadi mestinya gimana dong? Iya nggak sih? Tapi nggak, kan katanya gini loh, yang pas itu kan yang sedang-sedang aja gitu, yang sedang. nah Hai semua. Selamat pagi yang cerah. Ini kita lagi happy-happynya ya. Lagi seneng-senengnya karena apa, Tan? Karena udara udah mulai agak ramah. Udah mulai cool down dikit. Ya walaupun yang namanya Texas kan ya tetap masih masih ada panas panasnya. Tapi aja jam 3 gitu loh. Jam 3, ya kan? Jam jemput anak, lagi ngantuk-ngantuknya, panas-panasnya. Benar. Terus apalagi ya? Inilah udah mulai agak dingin-dingin, angin-angin nih ya. Kalau lihat rambut kita kan nggak beres. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, gitu loh. Tuh lihat nih. Kalau gue poni aja. Udah mulai kayak apa namanya? Hai. Oke. Lihat ada anak kecil aja udah mulai seneng tuh. Ramah ya. Lari-lari gitu ya. Ibunya juga seneng. Coba kalau lagi panas. Oh, muka ibunya udah kayak gerah banget, masih ngajak anak jalan gitu, tau gak sih? Iya. Kalau sekarang dengan senang hati. Kita udah di umur-umur yang udah gak terlalu perlu ngajak anak main di luar di taman, jalan. Mereka bisa pergi sendiri, kita nunggu di teduhan ibu aman gitu loh. Benar. Iya kan? Benar. Udah lebih hands off lah ya. Iya, sedikit karena mereka udah lebih mandiri bener, gitu. Apalagi kalau yang udah ABG banget tuh, kadang udah gak mau matahari, say. Orang gak kena matahari aja bawa matahari tuh loh. Dan bau-bauan lainnya. Oh iya. Yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya pokoknya intinya ini udah mulai oke lah ya. Walaupun ini lagi minggu oke nih. Minggu depan mungkin agak panas lagi dikit. Oh gitu? Tapi nggak sepanas itulah. Oke. Ya yang ya let's say siangnya itu di bawah 30 terus lah. Oke. Masih oke lah, jadinya tetap panas. Mataharinya kan tetap matahari Texas ya gitu. Tapi ya adalah angin-angin segar kayak gini nih ya. Kalau sekarang sini gue bahagia banget sih kayak. Iya kan? Kayak kadang mau pakai baju juga masih oke gitu loh. Sampai lu cuman pakai kaos doang masih tahan sih sebenarnya gitu. Kaos ya gue kan? enggak sih. Kayak kemeja lu masih tahan ya, lah kemeja masih gitu. Bisa, Ininya tangan-tangan panjang dikit. Iya, benar. Nggak harus yang you can see gitu ya, gitu. Kalau itu kayaknya udah salah sih menurut gue. Ya, tapi kalau bawa jaket aman. Benar. At least di mobil ada satu sweater atau satu gitu tuh aman kata gue, masih aman lah gitu. Dan lo bisa seharian keluar dengan outfit itu gitu kan. Kalau dingin ya udah tinggal ambil jaketnya. Enggak ya udah tinggal buka. Benar. Udahlah pokoknya ini enak banget. Lagi seneng banget. Kiss. Nah, tapi kita kan harus balance. Ya. Jadi di saat kita lagi seneng ya menikmati udara, bahasan kita hari ini adalah kita mau membahas guilt. Kok berat ya? Padahal lagi seneng-seneng dengan udara gini, harus Tanti memilih. Ini pilihan Tanti ya. Lo tuh nggak boleh. Masalah gini, lo tuh nggak boleh juga terlalu happy, juga nggak boleh, terlalu sedih juga nggak boleh. Kita tuh harus di safe zone, di tengah-tengah terus. Oke. Jadi maksud lo supaya balance gitu loh. Jangan terlalu happy. Kadang kan lo terlalu happy juga nggak bagus buat lo. Once lu down banget. Kalau lu down banget juga, lu juga harus tahu caranya agak sedikit bangkit supaya lu jangan terlalu down. Jadi maksud lo kalau karena susah naiknya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kayak lo lagi seneng banget, lo tetap harus retro. Lo harus, lo harus tahu kayak harus aware juga. Kayak gue terlalu seneng deh. Jadi hal-hal tuh kadang kalau terlalu seneng juga
apa-apa yang lo lakukan juga jadi terlalu salah juga Oh, kadang ini konsep gitu baru loh. nih buat gue. Kalau terlalu seneng, tolong diturunin dikit. Turunin dikit. Ini Kalau lo konsep terlalu baru nih buat drop gue. banget gitu Iya. juga agak naikin dikit gitu supaya lo nggak berada di bottom yang di bawah banget atau di yang atas banget gitu. Jadi nggak terlalu volatile gitu iya, ya. jadi lo harus di tengah-tengah ya, konsep yin yang lah, konsep balance ya kan. Oh, I see. Kalau misalnya Oke. work life balance gitu, ya lo kan harus tetap kerja kan, bukan berarti lo nggak kerja dong. Lo Iya, tetap iya, kerja, tapi lo juga harus bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan lainnya. Oh, jadi jangan lengah gitu ya. Iya, jadi harus tetap aware, ada di tengah-tengah. Awareness, mindfulness. Enggak, kan katanya gini loh, yang pas itu kan yang sedang-sedang aja gitu, yang sedang. nah, gue emang nunggu nih. Oh, tasnya tuh depan aja biar kalau jalan dia tuh keluar. Iya kan? Tapi nggak perlu lama menunggu. Emang nggak perlu lama, gue di hap gitu, langsung dia snap. Pancing. Iya kan? Nih ya, tasnya nih kalau tinggal di air, dia paling cepat ketangkep nih. Kalahnya sama makanan, ya kan? Dikasih Nomor cacing satu, dikit, dikasih ya. itu dikit, pasti langsung dia udah buta, tau nggak? Iya, Udah nggak iya. bisa membedakan ini gue lagi Morning. ini gue lagi dipancing atau enggak, ya kan? Iya, benar. Terus nih ya, masalah ngomongin tadi rasa bersalah berarti kan. Kadang tuh kan kita jadi apa ya, jadi perempuan mungkin, atau jadi seorang ibu, atau mungkin jadi seorang istri. Ada aja gitu, apalagi nih kita sekarang di kondisi ibu rumah tangga ya, nggak ada penghasilan, nggak kerja, kesannya nggak kontribut apa-apa. Nah, lu suka ngerasa bersalah nggak? Selalu. Gue selalu. Apa yang membuat lo misalnya merasa bersalah? Oke, kayak misalnya satu contoh ya, gue ambil dari daily. Iya, pasti daily. Ini kayak gue tuh ngerasa bersalah kalau misalnya anak-anak makanannya, gizinya nggak gue perhatiin. Itu gue lo ngerasa gagal gitu ya? Iya, gue ngerasa gagal sebagai ibu gitu, ngerti gak sih? Kayaknya gue kok nggak becus ya. Iya, jadi, apa sih orang makanan doang, kok lo nggak bisa gitu on top of things gitu, kayak ya udah proteinnya, karbohidratnya, fibernya kayaknya harus lengkap. Buat gue tuh kayak itu tuh gimana banget gitu. Itu salah satu guilt gue kalau udah nggak ada waktu nih ya. Apalagi kalau misalnya siangnya abis main-main sama temen-temen, terus pulang-pulang cuma kesian, bisa kan? Keluarin chicken nugget gitu nugget atau daging daging burger tapi yang frozen gitu iya, misalnya gitu. Jadi gue yang kayak aduh kok gini amat ya gue, maksudnya tadi gue nggak terlalu main kali nggak ya, terlalu main gue nggak usah gitu. keluar kali ya, yes, gitu. Jangan. Nggak, maksudnya kayak gue nggak perlu main, gue nggak usah keluar. Tadinya tuh mungkin gue kalau keluar tuh for something yang harusnya produktif dan berguna, ya kan? Seperti misalnya ya nggak sih, seperti misalnya kayak supermarket gitu, atau at least belanja, lengkapin barang-barang di dapur, gitu, yang kayak gitu-gitu yang harus berguna banget gitu. Iya, antar laundry cucian misalnya, kalau lo kan ada kalau jas gitu kan kadang harus laundry gitu, itu kan keluar yang menurut kita harusnya begitu, harusnya gitu. Iya, tapi memang nggak selalu sih. Cuma ini yang gue ngambil yang paling sering aja gitu. Iya. Kayaknya itu udah kewajiban gue banget. Kan gue nggak contribute secara financially. Jadi gue harus contribute dengan yang lain dong. Pastinya. Nah, satu ya itu misalnya dari gizi keluarga gue gitu. Itu satu tuh yang selalu kepikiran banget. Nomor satu yang makan kan gue. Tapi sebenarnya lo sadarin nggak bahwa guilt lo itu yang paling menghantui itu adalah sebenarnya guilt terhadap diri lo sendiri. Ngerti ya? Kayak gimana, kebutuhan lo. Kayak lo merasa lo sangat butuh banget makan. Ya. Jadi, ke keluarga lo juga lo rasa bersalah yang paling besar. Yang lo paling rasa bersalah adalah makanan. Ya iya, itu benar. Tapi concern. Mungkin karena concern kita kali ya. Tapi ya gue mikirnya gini sih, sandang pangan papan aja gitu. Ya kan, sandang kan bukan gue yang ngasih nih. Iya, tapi sekarang kalau lo lihat baju anak lo belel. Kayak kita harus beli baju atau ya udahlah biarin aja gitu. Toh juga maksudnya belelnya tuh bukan yang kayak combak-camping yang kayak robek atau gimana ya gitu, ngerti gak sih lo? Yang emang kayaknya agak buluk sih gitu. Iya, itu gue juga langsung beli.
nggak langsung beli, biasanya gue tanya dulu sama anaknya. Soalnya kan kalau keperluan mereka untuk hal seperti itu kan lebih jarang dibanding kita ya. Kalau misalnya mereka kan paling setiap hari ke sekolah ya kotor lagi gitu kan. Cuma kan kayak kotor nggak belajar. nanti penuh dengan kata-kata bijak hari ini. Di ini dong, bagi-bagi sedikit di hari lain. Hai papi. Halo. Terus? Nggak, maksud gue kayak kemarin nih ya si acara, kita harus pergi ke satu acara lah ya, lumayan semi formal gitu. Nah terus gue baru nyadar tuh, guilt gue lagi tuh, gue baru nyadar kayak, oh my god, anak gue yang kecil kebetulan udah disiapin karena dia berada di dalam acara itu. Anak gue yang gede, my god, dia nggak ada apa-apa nih. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak, oh my god, harusnya gue lebih aware, pay more attention. Iya, gitu ya. Pay more attention apa segala macam. Gue bilang, ayo let's go. Kayak 3 jam sebelum acaranya, ayo kita pergi, kita harus cari sesuatu for you to wear nanti, yang bisa dipakai nanti hari-hari kemudian juga gitu. Udah nih, nyobain, wah cakep banget jasnya. Cakep banget, gue sampai bengong pas dia keluar dari. Kamu harus cukup sampai prom nanti ya. Iya makanya, gue sampai 25 tahun kalau bisa. Terus gue yang kayak, oke, tapi di situ gue harus mundur dan mikir lagi kayak, perlu nggak nih? Oke, akhirnya kita nggak beli jasnya, kita cuma beli celananya sama atasannya untuk acara itu. Tapi ya itu tuh kayak, ya gitulah. Ya namanya ibu-ibu ya gitu. Kalau misalnya gue tuh kadang ngerasa bersalah kalau misalnya jemput anak telat aja, gue tuh ngerasa bersalah loh. Oh iya. Like harusnya gini, telatnya itu bukan yang telat banget ya. Iya. Bukan yang misalnya anak pulang jam 4 terus akan keluar, terus gue datang 4:30 gitu. Bukan gitu ya, itu kan emang telat banget ya. Ini misalnya harusnya I should be there gitu, sekitar sebelum jam 4. Ya kan, jadi jangan ngepas banget deh, let's say 20 minutes sebelum jam 4 gitu misalnya ya, gue udah di situ supaya antrian juga nggak terlalu panjang, semua udah terukur. Nah tapi ketika gue datangnya telat, walaupun beda kayak 2-3 menit aja, kayak harus tadi misalnya gue habis ketemu orang, habis ngobrol, harusnya tadi gue langsung cabut ya, harusnya gue sebenarnya, tapi menurut gue sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, anak lo kan tetap kejemput. Juga bukan yang kayak telat anak lu jam 4 baru lu jemput jam 5 gitu, ngerti gak sih? It's masih di range time-nya aja tuh, gue suka merasa bersalah. Iya, gue ngerti. Ya gue juga merasakan seperti itu sih. Harusnya gitu. Jadi dia tidak menunggu lebih lama, dia nggak gitu loh. Kita kayak selalu ngasih standar-standar yang lebih tinggi buat kita. Iya, nggak, maksudnya kayak nanti kalau udah stres, udah depresi, udah bener-bener down, kita juga loh sebenarnya. Iya, terus ntar kita lagi yang harus memanage perasaan kita, memanage emosi kita kayak gitu. Cari masalah sendiri, ngelusain sendiri gitu ya. Jadi mestinya gimana dong? Iya gak sih? Nah, tapi itu memang akan selalu timbul sih. Pasti pertandanya bahwa kita memang sebenarnya masih ini kali ya. Kita masih ya sayang keluarga, masih gitu-gitu juga gitu loh. Iya. Tapi ada momen juga mungkin kita harus belajar. Lo juga harus bisa memanage ekspektasi lo sendiri dari rasa bersalah itu tadi awalnya gitu loh. Selalu pikir-pikir, kalau nggak kan kadang hidup lo tuh gerasa-gerusu karena lo sibuk memenuhi ketakutan akan rasa bersalah. Nah, ngerti nggak? Kayak misalnya lo kasih anak lo, let's say makan karena lo lagi ribet dan segala macam, makan chicken nugget. Dan lo berpikir, duh, gue kasih dia chicken nugget banget lagi. Kayak anak orang mungkin dikasihnya, di-serve-nya kayak yang lengkap, sayur, bla bla bla, dagingnya dimasak dengan apa dan segala macam, ada ya macam-macam lah. Dengan perfect yang menurut kita pada saat itu kita cuman ngasih nugget nasi, nugget kentang goreng, ngerti nggak lo? Kayak lu beli jajanan fast food. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya di rumah. Padahal sebenarnya you're feeding your kids. Ngerti nggak? Iya, kita nggak menelantarkan mereka. Iya, itu dia. Nggak ada makanan, ya udah kelaparan aja gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu kan? Nggak gitu. Sebenarnya kayak misalnya itu lo time efisiensi aja kan, karena kita sibuk ini mereka harus makan. Oke, dan mereka akan suka juga. Iya.
it's okay Sebenarnya mereka juga senang kalau anak-anak gue suruh makan spam gitu. Spam gitu iya kan. Ngerti gak sih? Iya. Spam gak mau nih. Sponsorin kita. Nah, coba maksud gue kayak spam sama telur deh, misalnya Iya. gitu ya. Kayak telur orak-arik or something. Iya. Itu kan sebenarnya udah ada gizinya. Iya. Kenapa kita harus kayak beating ourselves up? Lo harus fine dining gitu, enggak sih? Coba maksud gue Ya ya kayaknya kayak makan proper gitu. makan proper, exactly. Nah, propernya itu tuh atas standar siapa gitu Iya, kan. Nah, iya. kita kan bergerak dari ketakutan. Ya kan, ketakutan Which is kan itu kurang. sebenarnya kalau terus menerus juga kan sebenarnya nggak bagus ya buat kesehatan Yes. jiwa gitu. Ya, mental health itu juga penting. Iya kan, karena kan soalnya si ibu ini itu tuh kadang tuh shadow kepala rumah tangga, tau gak lo sebenarnya. Kayak kita tuh yang ya atur ini, atur itu dan segala macem gitu. Kalau kitanya nggak bener, lo bayang nggak? Ya chaos rumah lo. Iya betul. Kayak gue pernah baca di mana ya, katanya kalau kepala keluarga kan memang si breadwinner ya. Siapapun yang pergi kerja lah gitu ya. Yang stay at home itu adalah lehernya. Iya, yang bisa nengok ke kanan kiri. Coba aja lu sakit leher. Exactly. Nah, udah gini aja terus. Patung. Kan? Iya kan? Iya loh, itu tuh Kaku kan, jadi nggak lancar juga gitu gitu. sebenarnya. Jadi kayaknya kita tuh mestinya gimana ya? Lebih menghargai diri nah, gitu benar, kali ya. baru gue mau ngomong, apakah itu tandanya kita tuh sebenarnya tidak menghargai diri kita sendiri, tidak menyayangi diri kita sendiri gitu loh. Bahwa kita harus sadar kita juga butuh hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi, kesenangan dan lain sebagainya gitu loh. Nggak hanya terselimuti oleh rasa ketakutan day by day. Lo bayangin aja every day. It's include on the weekend, Saturday dan Sunday juga gitu loh, walaupun anak sekolah libur, suami kerja, nggak kerja gitu. Iya. Kita kan Tetap rasa itu ada. Rasa itu ada. Anak itu tetap harus makan, baju tetap harus dicuci, dan lain sebagainya. Kadang misalnya kalau kayak tadi gue telat jemput dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya hal normal nggak sih? Ya kan, kita juga bukan negligence gitu. Bukan. Itu kan juga bukan yang everyday kita akan telat jemput. Berarti itu kan lebih ke ritual ya, say. Itu ada yang harus diperbaiki. Iya kan, ini kan kalau ini kan lebih case by case. Sebenarnya kan lo nggak harus merasa bersalah. Ini kan di sekolah ya, telat jemputnya misalnya lo telat 10 menit, 15 menit itu kan di sekolah. Bukan kayak lo telat jemput dia di some public place yang keamanannya dia nggak terjamin juga gitu kan. Dan itu cuma sekali-sekali. Itu kan cuma sekali-sekali. Atau misalnya gini, kebanyakan olahraga, baju nggak dicuci, misalnya gitu. Lo lupa nyuci baju, lupa nyetrika baju, karena lo kebanyakan olahraga misalnya. Lo pernah nggak merasa bersalah? Gue kadang pernah gitu loh, karena gue everyday olahraga. Kadang tuh mungkin gue juga harus lebih mengenali diri gue. Oh, dari 5 hari gue olahraga, mungkin harusnya dari 5 gue kurangin dulu kali ya. Why? Satu yang misalnya cuman jalan doang, yang nggak terlalu, misalkan olahraga di rumah yang cuman ngapain doang, nggak harus pergi-pergi gitu. Karena kadang begitu pulang lo udah kelelahan, mandi, bla bla bla, terus tiba-tiba waktunya rebahan dulu bentar nih, udah waktu jemput anak, udah waktu ngantar anak ke sana sini gitu. Oke, gua ngerti itu maksudnya kayak overworking yourself, nggak tahu kapasitas, terus akhirnya jadi kecapean, jadi keteteran yang lain. Nggak ngatur tonnya olahraganya tuh gitu loh. Jadi kayak hajar terus aja berat. Harusnya kan mungkin hari ini agak berat, besoknya tetap olahraga, tapi harus yang agak lebih. Ya itu guys, yin and yang. Diaplikasikan ke semua. Putih ya gitu. Iya. Ya, gue nggak putih lagi. Well, sebenarnya kan hidup nggak ada hitam dan putih. Ada gray area. Harus in between. Iya, betul. Kan? Jadinya nggak terlalu kaku gitu. Jadi gitulah ya. Kadang tuh kita suka ngerasa kayak gitu, terus ngerasa apa sih menderita sendiri. Iya. Kadang kan gitu ya. Aduh, kayaknya gue orang yang paling menderita deh gitu. Padahal itu padahal semua di otak lo doang biasanya, ya nggak sih? Iya kan? Kemarin tuh gue baru ngobrol sama ada salah satu ibu-ibu juga ya. Kebetulan dia bukan orang Indonesia. Dia nggak perlu kerja lah, financially stable. Jadi nggak perlu lah second income. Nah, tapi dia bilang, dia nanya ke gue waktu itu, exactly yang lo nanyain. Nggak exactly sih, tapi dia, nah intinya gini, do you sometimes feel helpless gitu. Terus do you feel like you're lost?
atau nggak ada purpose dalam hidup gitu. Terus gue bilang dulu iya, beberapa tahun yang lalu setiap hari di otak gue kayak nggak berguna nggak lah berguna ya. gitu. Manusia tidak berguna. Manusia tidak, ya. Terus tapi lama kelamaan gue nggak bisa bilang gue udah completely menghilangkan karena itu pasti up and down. Up and down ya kan. Nah, exactly. But you have to maintain supaya lu jangan dibawa banget gitu. Yes, kuncinya itu menurut gue adalah lo kayak harus give yourself enough gimana ya bilangnya, it's fine to not feel okay one day. Iya. Tapi lo harus bisa narik diri lo lagi, and then you remind yourself gitu, kayak Track ingetin, lagi, gitu balik ke track loh. lagi. You're not useless gitu, you're not helpless just because lo nggak ada income gitu. Berarti hal kayak gitu, perasaan bersalah mungkin karena dia nggak kerja, dia cuman kayaknya dalam tanda kutip kesannya cuman ngurusin rumah dan anak, walaupun itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia ya, Say, karena semua dilakukan secara sukarela ya. Sukarela. Gitu. Kan kita nggak ada bayarnya. Suka nggak suka, you have to do it gitu. Exactly, gitu. Kalau nggak rumah tangga lo ya udah langsung. Atau karena kalau lo tidak mengerjakan juga, kekecewaan lo, rasa bersalah lo akan semakin dalam. Iya, vicious cycle gitu lagi. Iya, gitu. Justru lagi, malah makin deep gitu loh. Yes, benar. Karena kita butuh action sebenarnya kan. Yes, jadi itu semua bergantung gimana kita memanage ekspektasi, memanage perasaan, emosi, gitu kan. Jadi kadang nggak apa-apa sih kita ngerasa bersalah, tapi disitulah kadang momen juga lo butuh introspeksi gitu. Apakah ini bener-bener rasa bersalah atau apa bener-bener lo salah? Iya, apa boleh makanya benar. Ya, apakah kan, bener-bener ini kita yang salah? Atau ini it's all just the situation gitu loh. Diri kita mungkin yang lagi nggak oke, atau kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Harusnya kita tuh kayak gitu. Tapi ternyata kita miss sedikit, which is okay as human gitu kan. Iya, jadi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kadang kita harus memeluk diri kita sendiri. Kalau gak kita yang dari belakang. Iya, itu kan lebih ke film jadul tau masih kayak agak konyol ya gitu. Harus menyayangi tuh bukan hanya kayak cuman memperhatikan secara fisik ya. Misalkan menyayangi tuh kayak gue harus ke salon terus, gue harus belanja terus, ini kan itu hal yang membuat gue senang gitu. Tapi lo juga harus lihat dalamnya juga gitu loh. Apakah after that hati lo juga bahagia atau enggak? Atau kebahagiaan semu? Iya, atau badan lo juga akhirnya bereaksi atas kebahagiaan itu atau enggak gitu kan. Kemarin juga gue ngeliat ada yang ngepost, gue lupa, salah satu kayaknya keluarga gue deh, dia bilang kebahagiaan itu kita yang upayakan, tapi kalau outside kalau misalnya teman, keluarga dan lain-lain tuh mungkin hanya memberikan kesenangan. Iya, ya kebahagiaan tuh sebenarnya kita yang upayain sendiri. Orang-orang lain membuat kita harusnya lebih bahagia. On top of that. Tapi kita udah bahagia dulu. Iya, betul. Gitu loh. Yang lain-lain itu harusnya tidak mempengaruhi kebahagiaan lo. Harusnya keberadaan mereka membuat kita lebih bahagia. Jadi kita nggak bisa bergantung, gitu. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain untuk to make us feel better about ourselves. Yes. Yang bisa bikin itu kita gitu loh. Orang-orang lain ya kita udah bahagia nih dengan adanya Tasya, gue menjadi lebih bahagia. Harusnya gitu dong. Thanks. Gue malah gak suka nih kayak gini. Memberi pancingan akan keharap. Emang ya si ikan koi satu ini. Wow, sekali. Kalau koi gue yang paling yang gede banget itu tuh yang paling. Wah, terus yang paling egois tau gak? Kayak ada yang kecil-kecil kayak gak dong ya. Cuma kan dia kadang karena gede kan dia butuhnya banyak kan. Lebih banyak ya makanya. Sat. Wah, ini Pak Culai banget deh gini gitu kan. Gue paling gede tapi paling. Terus ya udah siap gitu mulutnya udah kebuka gitu jadi kayak sebagian besar makanan dari game jadi ikan koi ya. Iya ya, bisa gitu ya. Emang jampi-jampi ini mungkin ada kita harus bahas juga ya. Kayak ada tipikal-tipikal orang juga mungkin yang ada tuh suka jampi, ada yang berurutan, di mana kadang tuh bertolak belakang ya dalam
tapi mereka pasti biasanya berteman. karena saling melengkapi sebenarnya. Iya. Gitu loh. Iya. Iya kan? Soalnya kayak yang satu emes, wah, ini orang kok bisa gini ya, gitu. Berarti yang satu Nggak lagi gini, yang satu kayak, kok lo bisa sih mikirnya gitu? ya itu ada kayak rasa amazed satu sama Karena jadi lain nggak kan. monoton. Iya, nggak monoton. kita perlu itu ini dia yang sekali lagi ya Kak. Jadi kalau misalnya nih kalian nih yang suka nontonin kita nih suka masih ngerasa gue tuh kayaknya nggak berguna ya, kayaknya gue agak bersalah ya atas apapun yang sudah lo lakukan dan lo kadang merasa so kayak kurang terus dan gue udah berupaya loh sebenarnya. Coba deh kalian ini lagi self reflect lagi gitu. Ini bener-bener purely kesalahan lo, you do it intentionally atau apa nggak sih? Atau jangan-jangan ini hanya dinamika hidup aja gitu. Ya kadang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ketakutan kayak gue takut deh anak gue gini. Iya. Harusnya makanya gue gini, begitu dia Iya. lagi aduh salah nanti dia jadi gini, jangan-jangan. Nah, itu tuh itu dia. iya kan? Kayak cara lo mengasuh, mendidik Iya. itu kan juga banyak sekali guilt-nya. Harusnya gini, harusnya gitu. Kayaknya kalau dia yang fail di sekolah, kita yang ngerasa guilt. salah. Ya, Harusnya betul. mungkin kita ngajarin kali, harusnya Kita kurang ajarin ya. iya gitu. Apa kita Kita- kurang apa nih? Asupannya Kita kurang mungkin, perhatian, ya kurang kan? apa gitu kan. Bener. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Kita juga harus membiarkan orang juga merasa apa ya, mengalami. Kalau misalnya kita terkait anak ya, kita juga harus membiarkan mereka juga mengalami kegagalan supaya karena dari kegagalan itu akhirnya kita belajar kan. Kan kalau kata orang apa? Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, kata Nah. bijak lagi kan. Iya kan? Iya, nggak, tapi benar. Gitu kan? Jadi sebenarnya kadang tuh kita juga jangan terlalu gimana ya? Terlalu memprotek anak karena kita takut mereka gagal, karena kita mungkin pernah merasakan pahitnya kegagalan, apapun itu ya. Dalam masalah cinta dalam masalah sekolah misalnya nggak dapet yang ini, kita jadi dapet yang ini doang. Sementara orang mungkin mendapatkan apa yang kita mau, misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Mulai banding-bandingin. Intinya kita jadi ngerasa failed juga karena kita nggak mau anak kita merasa seperti kita itu. Padahal perasaan-perasaan itu tuh harus dilalui. Iya benar. Dan kadang nggak membantu juga dengan Kita protecting gitu. kita protecting itu satu. Terus nggak membantu juga kita ngeliat sosial media nih. Iya. Kayak si ibu ini, si anak ini, si Uh-uh. bapak ini kayak gini. Mulai kita ya kayak Iya kan. Nah sebenarnya berhati kecil. mulai curhat hati ke hati. Iya jadi sebenarnya itu ya. Jadi kayak biarin aja kalau misalnya mereka gagal, biarin walaupun itu rasanya pahit buat kita ya. Mungkin pahit Itu juga paling buat susah buat itu. si gagal ini misalnya kayak aduh kok kamu nggak dapet anak, kok kamu cuma C doang, kok kamu B doang, misalnya gitu ya. Iya. Itu kan kita juga broken hearted ya sebagai orang tua kadang tuh gitu. Tapi ya perasaan itu yang harus bisa kita manage dan si anak itu manage gitu loh. Iya benar. Supaya mereka bisa jadi orang-orang yang tough. Kita harus Kita nggak mau kan anak kita jadi gummy bear. Enak Ginyal. manis. Jadi enak soft ginyal-ginyal gitu. manis. Iya. Nah, coba maksud gue kita harus memberikan mereka ruang to grow. Iya benar. Dengan itu apapun yang iya, terjadi itu. Disitulah. Dan gue sebagai terus terang gue susah. Iya, makanya dan di situ juga kan ruang to grow-nya itu kan kadang kita nggak tahu seberapa besar ya yang mereka butuhkan. Iya benar. Disitulah makanya kita sebagai kita nih, apalagi ibu yang kontak langsung sama anak kan, masa kayaknya day by day banget kalau gue sama Tasya kan. Jangan sampai lo terselimuti si rasa guilt itu tadi, karena itu akan membuat hidup lo makin terpuruk. Betul. Gitu. Ya guys, bener banget. Jadi kalau kalian setuju di like, kalau misalnya nggak setuju ya diemin aja. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, di share. share opinion kalian. Oh, Kita benar. udah lihat beberapa loh waktu itu. Thank you ya. Thank you for supporting us. Yes. Supaya kita juga ini loh menjadi ibu-ibu yang tadi nggak hopeless tadi, nggak helpless tadi juga. Ya benar. Iya kan? Women supporting women. Bener. People supporting people. Gue mau lebih luas lah ya. Oh iya. Nggak boleh apa tuh namanya sexist. People Iya kan? supporting people. Yes. Yes. So stay updated. Stay informed. See you next time. Bye guys.